Salam teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita mau mendengar dan melihat daripada video ibu ini yang tadinya dia dari agama seberang, agama Muslim. Jadi dia murtad menjadi Kristen dan dia menghafal semua daripada isi-isi Al-Quran. Makanya dia bilang kepada sesama Muslim juga bahwa Al-Quran ataupun hukum Islam ini tidak bisa berlaku ataupun diberlakukan di Indonesia ini. Jadi hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu tidak bisa sebenarnya berlaku di Indonesia ini. Kenapa kata dia? Karena dia mengatakan bahwa dia telah mempelajari dan menghafal semua dan tahu semua apa isi Al-Quran ini. Karena dia mengatakan bahwa orang-orang Muslim ini kebanyakan dia tidak tahu isi Al-Quran itu. Jadi dihafal begitu saja. Dia tidak mengerti dan tidak tahu apa isi Al-Quran itu. Jadi ibu ini mengatakan bahwa yang ada isi dalam Al-Quran itu tidak sesuai diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena di situ dibilang bisa membunuh, bisa merampok, bisa mengawini anak-anak gitu. Jadi masih banyak lagi bisa berbohong. Jadi masih banyak lagi misalnya hal-hal yang memang betul-betul tidak layak gitu ya, tidak layak dilakukan di Indonesia ini yang seperti itu. Jadi banyak orang Muslim itu tidak mengerti itu, tidak paham itu, tidak tahu itu, bahwa ada tertulis begitu di Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang ada di Al-Quran, hukum Islam yang tidak akan bisa, tak akan cocok dilakukan kecuali di Arab. Kalau di Arab mungkin bisa gitu. Itu maksud ibu itu. Jadi kebanyakan itu Muslim, boleh dibilang dia ya katakanlah sekitar 80 atau 90% itu orang Muslim tidak paham itu apa arti sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran itu. Karena mereka cuma hanya membaca bahasa Arabnya, tidak penting artinya, tidak perlu ada tahu artinya. Yang penting bisa dialek-dialeknya itu gitu, udah jago itu, udah bisa itu, udah mantap itu, agak-agak mirip-mirip Arab itu, sudah hebat itu katanya kalau orang Muslim. Jadi untuk mengartikan itu enggak perlu, enggak penting itu artinya itu. Jadi makanya orang ini banyak terjerumus begitu. Banyak orang ini terjerumus ke dalam baca-bacaan itu karena mereka nggak ngerti. Yang penting bisa paham baca gitu, tapi nggak paham arti gitu. Jadi itulah dibilang ibu ini kalau ajaran Islam yang sebenarnya itu yang ada dalam Al-Quran tidak cocok dilakukan kepada manusia yang ada di Indonesia gitu. Coba kita lihat teman-teman, inilah perkataan ibu itu. Tidak sempurna. 1912 ya. Ibnu Majah 1912. Supaya satu dunia tahu ya, bahwa Aisyah yang berkata, Aisyah itu kan 9 tahun berumah tangga. Gak pernah dia lihat tuh. Gak punya peler. Ibnu Majah. Oke ini ya. Kita lihat. Ya. Oke ya. Nih dari sini aja ya. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan bagi Din sama sekali tuh. Nggak pernah dilihat itu. Mana tadi yang ngomong nonot-nonot ya? Anjing saya aja punya nonot, punya peler. Itu anjing, binatang. Lah kok ini bukan binatang, kok nggak ada pelernya? Itu kata bininya itu 9 tahun. Nggak pernah baca ya? Nggak pernah baca. Kalian tuh dicetak untuk males. Ya, makanya saya baca ini apa ini, ajaran apa? Makanya saya keluar dari ajaran ini. Ya, hati-hati kalian jangan bilang-bilang nonot ya. Yesus saya akuin, dia manusia yang fisiknya sempurna, harus punya nonot dia. Lah bagindamu ini loh, 9 tahun bininya buka kartu. Makanya sampai detik ini, kalian tangannya sampai patah, nggak pernah ketemu di dalam Quran bahwa bagindamu itu pelernya disunat, nggak ada dalilnya. Oh nggak punya peler itu? Bininya yang ngomong gitu. Tuh tertulis. Nggak pernah tahu kan? Nggak pernah baca kan? Karena ustadz dan ustazah kalian pun malas untuk membaca. Turun dulu Kak Aisyah, turun dulu kena report, turun dulu. Kok nggak bisa Aisyah, turun dulu kena report. Nah, oke, habis itu naik lagi. Ya ada ini soalnya. Oke, naik lagi, sudah aman. Ya. Oke, naik lagi. Aman sudah. Yes, aman. Makanya. Nah, silakan naik lagi. Oke, aman.
Ya, kalian Islam jangan report. Congor saya sekali lagi ya, congor saya ini congor berdalil karena saya sudah baca. Jaya saya justru senang kalau direkam dibikin video supaya satu dunia tahu bagaimana nabimu yang tertulis. Ingat ya, yang berhadapan sama saya levelnya harus pakai dalil. Kalian boleh menyanggah dalil saya dengan data pembanding, bukan dengan gigi kalian yang nggak gosok gigi itu. Ya, saya nggak mungkin mengimani ini lagi, tapi saya tidak malas untuk membaca. Kalian katanya ngaku-ngaku Islam nggak pernah baca. Ustadz dan ustazah pun tidak pernah menunjukkan. Gimana sih? Ngomong-ngomong nonot, bagindanya udah nggak punya nonot. Masa nggak punya burung? Anjing aja masih punya burung. Binatang itu loh punya burung, teman-teman. Nah ini katanya manusia. Ya jadi kalian supaya tahu ya. Setelah dibongkar oleh Aisyah, bininya, ya makanya si baginda ini, waduh, ya kadang-kadang saya pikir, ya setelah saya baca ya, makanya dia bikin kayak framing. Dia punya kekuatan 30 laki-laki. Terus dia apa? Dia memerintahkan karena dia menutupi kekurangannya bahwa nggak punya nonot itu. Dia bikin perintah semua umat Islam dilarang kencing berdiri. Itu perintah loh. Nggak tahu umat Islam tahu apa enggak? Ya, kalau mereka ngaku-ngaku pengikut Muhammad harusnya kencingnya duduk. Karena itu perintah Muhammad, perintah Rasul itu. Ya, tapi saya nggak mau tunjukkan dulu. Saya kepingin tahu umat Islam mereka baca nggak itu perintah-perintahnya kalau ngaku-ngaku pengikutnya. Saya supaya ilmu saya itu nggak sia-sia keluar, nggak mau saya. Ya. Ayo kita buktikan. Yang ngawur saya apa kamu? Dulu, ya. Apalagi as ini nggak ada ilmunya. Tadi dulu cuma tapping doang. Kalau ada saya kayak ayam sayur, tapping doang. Ya. Coba Bang Arta ini baru naik. Power Ranger sudah naik, Imrus juga sudah naik. Oke. Aduh, kalau sama anjing, anjing punya nonot ini katanya manusia kok nggak punya nonot itu. Di dalam berdamai kok gimana? sekali lagi, apakah benar ajaran Islam yang tertulis di dalam Quran dilarang berdamai dengan musuh? Saya nggak tanya perang. Betul. Betul? Ya. Betul? Oke. Berarti ajaran Islam itu baik atau tidak kalau nggak boleh berdamai? Baiklah. Musuh kan? Kenapa kita harus berdamai Saya dengan tanya, musuh? Pak? musuh itu bukan cuma perang. Kamu berteman kan pernah musuhan juga, betul? Kamu bersaudara pernah nggak bermusuhan? Sama teman gitu. Tergantung. Kok tergantung sekarang? Gimana sih? Berarti boleh Kalau nggak berdamai kalau sama teman? Namanya musuh kenapa harus berdamai, Bang? Ya, sekarang kamu lakukan nggak itu sama teman sama saudara gitu? Misalkan kamu bermusuhan, nggak usah berdamai. Musuh kalau udah berdamai berarti udah jadi teman, bukan musuh lagi, Mbak. Gini Bang, kalau musuh, kalau namanya musuh nggak mungkin kita berdamai. Gimana? Tapi kalau kita berdamai dengan musuh berarti musuhnya udah jadi teman. Gitu konsepnya, Bang. Kalau namanya musuh nggak mungkin kita berdamai gitu kan.
sabar dulu. Ya, lanjut Kak Aisyah. Oke, di dalam sekolah yang kita contoh-contoh aja ya. Misalkan dalam sekolah ada lagi musuhan nih, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Apakah nggak boleh didamaikan? Kalau bikin perjanjian Sekali lagi, ya di dalam sekolah ini contoh, Ya, misalkan ya. ada satu grup yang ini dengan grup yang satu, grup A sama grup E lagi bermusuhan. Terus tiba-tiba kepala sekolah itu tahu, kepala sekolah itu wajib mendamaikan atau tidak? kepala sekolahnya wajib membela yang benar, Pak. Saya tanya, Itu kepala jawaban. sekolah itu wajib mendamaikan atau tidak? Saya nggak tanya Wajib membela. mendamaikan. Wajib Sekali mendamaikan. lagi, ya. sekali Gitu. lagi ya, Oke, teman-teman siap, siap. 300 orang kita lihat dia jujur apa enggak ya. Oke, siap. Di dalam satu sekolah ada murid Ya. A dan murid B itu saling bermusuhan. Ya, begitu kepala sekolahnya tahu mereka bermusuhan, menurut kamu kepala sekolahnya itu wajib mendamaikan atau tidak? Wajib mendamaikan dan cari siapa yang benar. Oke, wajib mendamaikan, tapi tidak dalam Islam. Kalau di dalam Islam nggak boleh berdamai. Kata siapa, Bang? Tuh, kamu baca nggak Qurannya? Oke, mana dalilnya? Katanya kamu baca Quran. Ini saya makanya uji kamu. Nggak Berarti ada. kamu nggak baca Quran kan? Nggak ada. Nggak ada kita. Turun. Ya. 300 orang tadi mendengarkan. Kamu baca Quran dan hadis. Begitu saya kasih kamu bilang tidak ada dalilnya. Kita bukakan Muhammad 35 tadi. Ketahuan kan? Jadi Oke. gampang menguji mereka itu, teman-teman. Kita lihat apakah benar Islam itu diajarkan berdamai atau tidak. Kalau namanya Zen tadi itu bohong, nggak pernah baca Quran. Nggak, saya tidak akan naikkan orang yang tidak pernah mengakui kalau nggak baca Quran. Ya, ingat congor saya ini congor berdalil. Kalau kan saya sudah bilang kalian harus jujur. Kalau nggak jujur kena sendiri itu. Ya. Ya, Muhammad 35. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai Pak musuhmu ya, padahal kamulah yang paling unggul. Allah besertamu dan tidak akan mengurangi pahala amalmu. Ini bukan Jelas ngomong tuh. tentang perang. Bukan Ya. perang itu, bukan. Jadi kamu sama saudara, sama temen nggak boleh berdamai kalau dalam Islam, jangan. Ini ajaranmu, makanya saya keluar karena saya membaca. Kamu katanya baca, kamu nggak pernah baca Quran kok. Ya, nggak perlu kamu naik dan ketemu saya. Ya, kamu sendiri sudah berbohong. Saya itu anti sama orang bohong. Kan dari awal saya bilang mendingan jujur daripada blunder. Ngomong baca, tapi terakhir ngomong coba nggak ada, coba tunjukkan dalilnya. Berarti kan nggak baca. Gimana sih kalian? Oke, lanjut yang lainnya. Iya. Jadi teman-teman ya, semua yang dibicarakan yang sudah disampaikan itu berbasis dalil. Bukan karangan atau asumsi. Nggak seperti kalian Islam nggak tahu Quran, tapi giliran dibuka kalian bilang oh begini begono. Kita nggak butuh penjelasanmu bro, kita butuh kejujuranmu, begitu ya. Jadi kalau kalian ini jangan terus-terusan berbohong, jangan terus-terusan berdusta, meskipun kalian diajari berdusta, tapi jangan terus-terusan dong. Adab dikit lah. Halo Rahmat, Selamat siang. Islam Kristen. Selamat siang. Islam Bang. Islam. Oke, silakan diskusi yang santai, yang jawab kalau bisa, kalau tidak bisa jawab. Ya jujur. Oke, Bang. Silakan Kak Aisyah, silakan lanjut. Oke, Pak Rahmat, Islam ya. Sudah berapa lama Islam sampai hari ini? Ya sejak lahir. Iya, sampai hari ini berapa Pak? 30 tahun, 40 tahun? 32 tahun. Oke, 30 tahun menjalani keislaman, baca Quran dan hadis. Iya. Iya ya, oke benar. Berarti Bapak juga mengakui bahwa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur. Itu pertanyaan yang Sekali lagi dari Bapak, awal karena Bapak tadi. baca Quran dan hadis, pertanyaannya apa betul Bapak mengakui karena Anda membaca bahwa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, betul? Ya baik Bu, baik. Baik, Jadi apa apa itu? yang ya baik saya jawab ya Bu. Iya. Memang Nabi Muhammad pernah menikahi Aisyah radhiyallahu an saat masih berusia 9 tahun. Aisyah adalah putri dari sahabat Nabi itu Bu.
Maksudnya seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq namanya. Jadi Aisyah itu merupakan istri termuda Rasulullah. Jadi masalahnya apa, Bu? Masalahnya, apakah benar gitu kan di dalam ajaran Islam itu memperbolehkan menikahi anak di bawah umur? Ya, jadi yang dipertanyakan sama Ibu itu kan menikah ya, Bu ya, bukannya pacaran, bukannya Memang berhubungan. saya tanya menikah, saya nggak bilang pacaran. Kamu tuh Jadi apakah jadi menikah nggak boleh, maksudnya nggak, bagaimana, Bu? bener nggak di dalam Islam itu memang dilegalkan menikahi anak di bawah umur dalam Islam ya? Baik. Jadi begini, Bu. Ibu harus tahu fungsi arti ajaran menikah. Iya, dulu. apa fungsinya menikahi anak di bawah umur? Coba silakan jawab. Ya, jadi begini. Hukum Islam tidak secara tegas melarang pernikahan di bawah umur, tetapi juga tidak memberikan batasan usia minimal yang pasti. Jadi pernikahan di bawah umur masih dapat dilakukan dengan dispensasi. Oh, di mana Paham kan, tertulis Bu, itu? maksudnya? Yang Anda tuliskan tuh di mana? Kita buka nama ini karena ruang publik bahwa ada dispensasi apa segala macam. Anda baca di mana itu? Ya silakan. Jadi ini hukum. Di negara mana pun- dalilnya? Bukan, Dispensasi ini lah apa? Di mana? Kita bicara hukum. Turun. Ini ruang berdalil, bukan congormu. Kamu dipikir ini di masjid apa? Kalau di masjid nggak pakai dalil, di pengajian nggak pakai dalil. Ini ruang publik. Gak boleh ngomong kalian supaya kalian belajar. Ini bukan masjid, ini bukan tempat pengajian. Ini ruang publik. Jadi kalau congornya ngalur ngidul baku, oh dispensasi apa boleh. Tapi tunjukkan dalilnya sambil kamu ngoceh, dalilnya dibukakan sama host supaya satu dunia tahu ini ruang publik. Paham kalian? Ya, saya ajarin kalian supaya kalian tahu kalau naik ke Komal Kristen nggak bisa congor doang. Semua berdasarkan dalil dan data karena ini ruang publik. Ya. Ngomong ngalor midul, saya nggak butuh itu. Karena congor saya dari tadi mangap-mangap sampai di report berapa kali tuh, congor saya congor berdalil. Ya. Lanjut dulu, host. Ya, ya. Jadi memang dilegalkan di dalam Islam itu ya menikahi anak kecil. Ini nih at-talaq ini ya, at-talaq ayat yang keempat ya. Coba kita baca ya. Ini dalilnya nih. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, itu yang sudah tua, oke? Di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka lah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Tadi kan menopause tidak haid lagi. Ini yang tidak haid berarti anak kecil. Dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu idah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi boleh ditalak perempuan yang tidak haid alias anak-anak. Bagaimana ditalak kalau belum dinikahi? Nih. Ya. Sudah dinikahi dulu, sudah diwik-wik dulu, baru ditalak, dicerai. Apa sih maksudnya masa idah? Coba kita lihat ya, masa idah itu artinya apa? Ya, coba ini. Apa itu masa idah? Ya ini oke. Apa masa idah? Masa idah adalah masa tunggu yang harus dijalani seorang perempuan setelah pisah dari suaminya. Nah itu. Jadi anak-anak boleh ditalak, boleh dicerai. Nah bagaimana kalau dicerai kalau belum dikawin? Oh. Ya, talak ya. Jadi agama Islam melegalkan yang namanya menikahi bocil-bocil yang masih di bawah umur. Itulah sebabnya si baginda Anda itu menikahi Aisyah ketika usianya masih 6 tahun. Oh. Tetapi kalau sekarang ini ya, ini teman-teman kalau di Indonesia sudah masuk penjara ini. Kayak siapa? Syekh Puji nikahi anak-anak
mengikuti Rasulnya di penjara, saudara-saudara ya. Ini ya, At-Talaq ini boleh menceraikan anak-anak ya. Bagaimana dicerai kalau belum dikawini? Sudah Aku tambahin dikawini. sedikit ya. Aku tambahin sedikit ya. Jadi surat Al-Talaq ini ayat 4 ini itu sampai sekarang belum, kalau di Indonesia udah nggak bisa masuk penjara, tapi berlaku di negara-negara Islam sampai detik ini. Yes. Mereka menikahi anak di bawah umur. Karena apa? Karena menjalankan perintah Allah sesuai surat At-Talaq ini. Dan sayangnya umat Islam di Indonesia ini nggak pernah baca. Makanya terkaget-kaget. Dilarang ulama Kak Isa, mereka tidak boleh baca. Ulama melarang. Kalian tidak boleh baca Quran banyak-banyak, gak boleh pinter. Nanti kalau pinter takut membantah. Oh. Aduh, terima kasih buat siapa tadi yang ngasih gift itu ya. Iya, Thank you Pak, bro. siapa sih? Terima kasih ya teman-teman ya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati yang sudah support ya. Pak, dari lemari. Pak Lemai, terima kasih Ya, semuanya. thank you. Teman-teman yang belum disebutkan, Tuhan terima berkati kasih. Tuhan yang Yesus memberkati kami ya. Tuhan balas berlipat ganda ya. Oke, kita lagi naikin dulu siapa tahu masih Jadi ada yang ini validasi datanya bahwa di dalam Islam itu boleh menikahi di bawah umur dan itu perintah dan perkataan Allah. Sekali lagi ya, menikahi anak di bawah umur itu dilegalkan oleh Allah SWT dan ini validasi datanya dalam Quran. Kita lihat visualnya, apakah benar-benar dilakukan? Kita lihat ya, buktikan ya. Saya besar Apakah dulu. masih dilakukan? Masih sampai detik ini. Sebentar ya. Cuman teman-teman ini saya heran ya, itu bukan oknum. Yang menikah anak kecil itu bukan oknum karena memang diperbolehkan oleh Allah. Kita lihat ya. Sesuai dalil ini, apakah masih dilakukan? Di Indonesia udah nggak boleh masuk penjara ya. Bentar ya, supaya tidak fitnah ya, biar satu dunia tahu pengajaran Islam sesungguhnya. Pawana, who dreams of going to school and becoming a teacher, applies makeup. A favorite pastime for little girls, but Pawana knows she is preparing for what awaits her. My father has sold me because we don't have bread, rice and flour. He has sold me to an old man. The white-bearded man who claims he's 55 years old comes to collect her. Nih, si tua bangka datang untuk tapi dikasih mahar, jadi dinikahin dulu tuh, dikasih mahar. He's bought Pawana for 200,000 Afghanis, Tuh, just over maharnya. $2,000 US. Tuh. Covered up, Pawana whimpers as her mother holds her. This is your bride, please take care of her, says Pawana's father. Of course I will take care of her, replies the man. His large hands grab her small frame. Pawana tries to pull away. As he carries her only bag of belongings, she again resists, digging her heels into the dirt. Ya. $2.000. Jadi ya Bentar, sorry, bentar ya. Jadi teman-teman ya, kalau hukum dan peraturan dalam Quran itu kan nggak bisa dihapus. Makanya mereka masih menjalankan. Cuman memang di NK, makanya saya tanya bolak-balik, apakah cocok ajaran Quran ini diterapkan di NKRI? Nggak cocok. Ya, nggak cocok. Karena ajaran yang saya tadi sebutkan itu semua ajaran jahat. Satu, boleh membunuh, melegalkan perzinahan, boleh maling, boleh menikahi anak di bawah umur. Karena sayangnya teman-teman Islam ini tidak pernah membaca sendiri. Di dalam hukum namanya syariah boleh, tapi di Indonesia nggak boleh. Al-Mu'minun 5 dan 6 itu di negara Islam, itu boleh. Di Arab pun sampai detik ini babu-babu bunting itu di Arab. Di Islam nggak boleh. Di negara Indonesia nggak boleh. Jangan kalian bilang itu oknum, itu ajarannya tertulis boleh. Cuman nggak cocok ya. Quran itu nggak cocok diterapkan di Indonesia, nggak cocok. Silakan naik yang bilang saya fitnah. Berani nggak kamu? Wah, masih ada yang ngantri. Kita lihat dulu.
Ya, J2BT ya. Oke. Semua berdasarkan dalil tertulis dalam Quran tadi ya, bahwa boleh menikahi anak di bawah umur Halo, yang J2BT. belum haid. Ya. Jadi kalau kalian mau menyanggah dalil-dalil saya itu tadi boleh, tapi bawa data pembandingnya. Halo. Halo J2BT, selamat pagi atau selamat siang, Kristen Islam. Halo, turun dah. Kamu nih minta naik tapi disapa, tidak bersuara ya. Kita naikkan lagi Udin. Oke. Halo Quran Udin, nggak usah selamat. Nah, ini buat teman-teman, makanya teman-teman Islam ini nggak pernah baca sih. Kepencet bang, Udin, selamat pagi, Kristen Islam. Udin. Kristen selamat pagi. Oh, silakan mau nyampaikan apa setengah menit, silakan. Kepencet bang, turunin bang. Oh, oke, Shalom Bang, silakan Salam, dibantu salam, salam. layarnya agak tinggi Bang ya. Terima kasih supportnya teman-teman. Sambil di follow hostnya teman-teman, supaya ketika kita live Anda mendapat notifikasi ya. Ya, host ini atau komal kita ini komal panas tapi berdalil, bukan asumsi, bukan hoax ya teman-teman ya. Saya Ya, dibilang, kita thank you tidak teman-teman. butuh hoax. Jadi gini ya teman-teman Islam ya, kalau kalian bilang saya memfitnah itu boleh, tapi sanggah dalil-dalil saya. Contoh, Yes. saya bilang bagindamu itu ya menggauli bibinya sendiri itu bukan fitnahan, tertulis. Sayangnya kalian nggak pernah baca. Bagindamu ngewek sama bibinya, tertulis itu. Bukan hoax teman-teman ya. Kita ini tidak pernah hoax, tapi kita selalu berbasis dalil. Kalian Kalau boleh tidak menyanggah, berbasis boleh kok. dalil di tomal saya turun ya. Maupun dia Islam mau Kristen tidak boleh, harus ada dalil. Ya, oke teman-teman ya. Baik, ini siapa ini? Kok enggak muter-muter terus ini ya. Yes. Oke. Ya, jadi kita teman-teman selalu bicara dalil kita A1 teman-teman, Quran dan hadis ya, bukan sembarang teman-teman ya. Kalau buku-buku mungkin Anda tolak ya, tapi kita dalilnya A1 guys, bukan dalil ecek-ecek ya. Kita dalilnya Quran dan hadis, di dua itu kekuatannya. Islam dalil utamanya, dalil primernya adalah Quran dan hadis ya. Makanya itu yang kita paparkan di sini, bagaimana sesungguhnya ajaran-ajaran Islam kita paparkan, dan sesungguhnya menyesatkan karena sebagian besar ajarannya terkait selangkangan teman-teman ya. Kita turunkan dulu ini, si Martin muter-muter saja, tidak ada orangnya ya. Oke, si Nirjibua ini dari tadi minta naik ya. Coba kita naikkan Nirjibua. Oke. Oke, Nirjibua, Kristen Islam. Kristen bang. Ya mau nyampaikan apa? Nirjibua. Beritakan aja kebenarannya aja bang. Oke. Ya. Ya hanya itu aja, makasih ya. Ya, oke. Terima kasih Nirjabua. Silakan dibantu repost, share di tab layarnya. Kalau mau tab layar agak ke atas ya, supaya kadang memang kalau tab layar itu kalau terlalu bawah dia nanti jadi buat akun permintaan naik ya, teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman ya, luar biasa supportnya. Rompang, selamat pagi menjelang siang atau selamat siang. Kristen Islam Rompang, selamat siang Rompang.
Halo, rompang, rompang, turun, oke ya, baik, yes, pendosa, pendosa, halo pendosa, selamat siang, Halo, Bang. Kristen Islam, Ya, Kristen. Kenalan lagi yuk, Oke. Kristen Bang. ya mau nyampaikanlah apa bro, silakan. Apalah aku sampaikan ya. Ya kamu kan minta naik, saya kasih waktu setengah menit menyampaikan. Sebenarnya gini loh bro, di komal saya ini saya sangat baik. Semua saya naikkan yang mau minta naik. Beda di komal-komal yang lain, kadang-kadang saya ada komal tertentu saya aja tidak pernah dinaikkan. Komal Kristen juga, kalau saya aku naikkan, tapi saya kasih ngomong. Silakan. Pertama saya mau nanya, apa kambing udah punah? Ada sih masih, tadi masih banyak bro. Masih banyak ya. Ya masih ada. Cuma memang udah banyak berkurangnya. Tidak Abang seperti dulu. abang udah ngopi? Belum ngopi, belum. Ngopi dulu Bang, ngopi dulu. Biar agak enak ceritanya, ngopi. Oh, ngopi lah dulu. Silakan. Oke. Kalau sholat kan jadinya gini ya. Nih. Oh iya, tuh. Ya. Kalau ininya udah putus, boleh nggak pakai ini Bang? Ntar kita tanya sama Islam dulu ya. Kita tanya dulu ya. Ya, semoga ada yang naik. Oke. Baik. Aku penasaran boleh atau enggak gitu loh. Ya. Oke. Untuk sementara belum ada Islam yang naik teman-teman ya. Nah, Mungkin udah punah mungkin Bang. bahkan bang, aturan sholat itu bang pendosa. Itu di Quran nggak ada bang. Saya sudah baca bang, ya di Quran itu kalau sholat itu angkat tangan, turun tangan, seperti tadi dari abang itu tunjuk sana, tunjuk sini, itu di Quran nggak ada bang, ya. Ya, tapi itu adanya di mana? Adanya katanya di hadis, adanya ajaran ulama. Jadi teman-teman Islam ini sebenarnya ikuti ulama atau ikuti Allah ini. Saya bingung juga orang Islam ini ya. Ini Bang. Mereka mengajarkan yang tidak diajarkan Allah. Itu Saya apa itu dapat- bang yang abang buka itu? Saya dapat di Apa? Musnah 2616. Telah menceritakan dari Christian Apologet ke Melody Snow White ke Ijaz sampai ke Pendosa bahwa Muhammad bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul, dan memukul bahu bagian kirinya, kemudian keluar keturunan berkulit hitam seperti arang. Yes. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga, aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Oke. Saya punya satu pertanyaan gini. Sebelum pertanyaan gini, kita tahu kan Zakir Naik kan? Ya. Nah, dia capek-capek datang ke Indonesia, bukannya berdakwah malah bahas Alkitab, kan gitu. Dia capek-capek, ternyata fix dia hitam, fix dia masuk neraka. Iya bang, saya sudah sering sampaikan itu bang. Si Zakir Naik itu bang, masuk surga bang. Dia masuk neraka, kenapa? Karena kulitnya hitam. Ya, begitu. Pertanyaannya, Uniripa, Abdul Somad, Juma, Nandar, sawo matang Masuk Bang. neraka semua bang. Nggak ada Yang tempat, masuk Bang. surga itu bang, ya Eropa. Kita ini orang Kristen kan putih-putih. Kita masuk surga bang. Eropa, China, Korea, Xi Jinping dan sebagainya masuk surga. Tapi Di sini, Pakistan, India, Kita jangan berdebat, Arab. Bang. Kita jangan berdebat. Ya teman-teman, Nah, ini kan demikianlah cuma penjelasan muslim ini kan ibu gitu. itu tentang bagaimana Tapi sebenarnya kalau dia masuk Muhammad surga, itu yang masuk ada neraka. tertulis di Sawo Al-Quran, matang kemana tapi masuknya? orang-orang muslim sendiri tidak mengerti dan tidak tahu, dan itu disembunyikan oleh ustaz-ustaznya. Karena termasuk daripada si Muhammad itu tidak punya player katanya. Jadi mereka ini tidak tahu.
apa itu sebenarnya yang tertulis dalam Al-Quran. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini.